Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita bisa hadir dalam kondisi yang baik anak-anak. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan ulasan materi terkait dengan Luqman 13, 14 dan Al-Baqarah 83. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas di kelas, kemudian sudah presentasi. Nah, ini materi ini khusus kepada anak-anak yang belum tuntas KKM-nya. Nah, ini jadi anak-anak nanti mohon dilihat kembali materi ulasan dari Bapak dan mohon nanti ketika sudah selesai, sudah memahami, nanti bisa mengerjakan link soal yang Bapak share di deskripsi YouTube ini. Gitu. Jadi biar agar semuanya mencapai KKM. Ya anak-anak yang dimaksud Allah Ta'ala, mari kita buka kegiatan kita hari ini bersama-sama baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim dan doa menurut ilmu Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Baik, ini Quran materinya ya. Anak-anak yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi ini KD-nya anak-anak menganalisis dan mengevaluasi makna Luqman 13-14 dan Al-Baqarah 83. Tentang apa? Nanti dengan hadis ya, tentang apa? Terkait dengan kewajiban beribadah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, ini terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kemarin di kelas juga sudah saya sampaikan ya, sudah Bapak sampaikan terkait dengan tujuannya. Nanti kita akan bersama-sama secara berkelompok. Kemarin secara berkelompok anak-anak, kalau hari ini mandiri nanti. Jadi kita pertama bisa melihat, menganalisis hukum bacaan dari Luqman 13-14 dan Al-Baqarah 83. Nah, hukum bacaan, cara membacanya, makhrajul hurufnya. Kemudian juga asbabun nuzulnya dan terakhir terkait dengan makna, hikmah dan kandungan apa yang terdapat di dalamnya. Kita akan menganalisis terkait dengan ayat ini, terkait dengan beribadah, bersyukur dan berbaik kepada sesama manusia. Anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala nih, gambar ini ya. Gambar terkait dengan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan terakhir apa nih? Yaitu terkait dengan kepada orang tua kita, bersyukur pada orang tua kita. Nah, nanti di dalam Quran surat Al-Baqarah dan Luqman nanti akan lebih detail nih gimana cara aplikasikannya kita dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Baik, nah ini menolong sesama ya. Terkait dengan menolong sesama, ini sangat penting nih dalam kehidupan kita. Gitu. Kita coba langsung ya ke Luqman 13-14. Baik, didengarkan baik-baik. Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk anishkurali wa liwalidayka ilaikal masir. Nah, ini mohon nanti anak-anak dilihat ya terkait dengan hukum bacaannya, makhrajul hurufnya, cara membacanya nih. Misal contoh nih, nanti bisa anak-anak lihat di buku tajwid boleh, lihat di Google juga boleh gitu ya. Literasi-literasi boleh dibaca dari manapun. Wa idh qala, mana nih yang ada hukum bacaan? Nah, pasti jelas ya. Fathah, depan ada alif. Huruf apa nih? Hukum bacanya mat tabi'i. Dibaca berapa ketuk? 2 ketuk atau 2 kali panjangnya gitu. Luqmanu. Luqa berarti huruf qalqalah dipantulkan. Libnihi. Nah, nanti dibaca, dilihat ya. Nanti agar kita bisa menjawab nih soal-soal yang Bapak berikan nanti di deskripsi YouTube yang Bapak sampaikan nanti. Kita lihat artinya anak-anak. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku,
Janganlah kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ini anak-anak. Yang pertama kita Luqman ini orang solih ya. Kemudian dia berkata kepada anaknya, yang pertama apa? Nasihatnya adalah tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Dan nasihat keduanya adalah perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Pertama, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Dan terakhir, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi kita bersyukur, berterima kasih itu pada Allah dan kepada orang tua kita. Gitu, pada Allah dan kepada orang tua kita. Maka kalau kita hanya bersyukur pada Allah tapi kepada orang tua enggak bahaya nih. Harusnya udah tahu kan? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan Allah murka itu juga tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Nah, ini adalah ayat di mana kita memang harus betul-betul beribadah pada Allah, berbuat baik kepada orang tua kita dan bersyukur kepadanya anak-anak. Nah, ini kalau terkait dengan asbabun nuzul kemarin sudah kita cari ya. Ternyata memang tidak ada asbabun nuzulnya nih, gitu. Tidak ada asbabun nuzulnya. Baik, kita ke ayat surat Quran Al-Baqarah 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ini coba cari juga nanti ya, hukum bacaannya dicari, dilihat lagi gitu, biar betul-betul kita paham nih berapa ada hukum bacaan di surat Al-Baqarah 83 nih gitu. Kemudian makhrajul hurufnya yang pas ya. Nanti boleh nih kalau Bapak kan memang juga belum bagus-bagus amat ya, boleh nanti dicari, dilihat di YouTube yang lainnya, para syekh-syekh ulama yang membaca ini dengan pas makhrajul hurufnya, tempat keluarnya huruf, makhrajul huruf. Nah, kita artikan ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu. Dan kamu selalu berpaling. Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 83. Anak-anak yang dimaksud Allah Ta'ala. Coba kita lihat nih. Kita yang pertama sekali lagi sama nih di Luqman tadi. Di Al-Baqarah juga kita yang pertama diwanti-wanti itu adalah jangan kamu menyembah selain Allah. Nah, gak boleh tuh, musyrik itu dosa besar. Gitu. Kita gak bisa masuk surga kalau kita sampai ada sekecil syirik dalam hati kita. Menyekutukan Allah. Ada ilah, ada sesembahan selain Allah. Itu bahaya betul. Hati-hati kita. Kemudian yang kedua, perintahnya apa? Berbuat kebaikan kepada ibu bapak. Masya Allah. Jadi kalau setelah kita tidak syirik pada Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, yang pertama perbuatan yang penting dalam hidup kita adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Sebelum kepada yang lainnya. Priority kegiatan kita dalam memberikan sesuatu yang terbaik itu adalah pada orang tua kita. Baru kepada kaum kerabat, baru kepada anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Nah nih, gak boleh tuh kata-kata yang buruk, manggil kawan kita dengan panggilan yang buruk, gak boleh. Gitu. Karena kurus, cungkring, biting, gak boleh. Dosa kita. Gitu. Kenapa dosa? Di Al-Quran surat Al-Baqarah 83 udah jelas, gak boleh. Janganlah. Di awal dengan janganlah kan. Kemudian
dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu, nah tapi ini sedikit nih yang bisa nih. Katakan kata Allah sedikit, kecuali sebagian daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sekali lagi anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik ini sebagai seorang muslim dapat 2 pahala. Dapat 2 keutamaan dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia. Kalau orang-orang ateis ya, orang-orang nggak nyembah Allah, nggak nyembah Tuhan gitu kan. Orang ateis itu hanya ya kalau dia berbuat baik, mendapat kebaikan dari perbuatannya itu ya dia tuai di dunia. Karena di akhirat ya selesai gitu, hanya dunia aja. Tapi kalau kita Masya Allah, di dunia pasti kita akan dicintai orang, didoakan orang, dimuliakan orang, disenengin orang, Masya Allah. Dinanti-nanti orang. Di akhirat, nah, kan ada Raqib Atid nih di kanan kiri kita. Dicatat sama Raqib Atid, jadi sebuah amalan baik. Di akhirat itu ya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengaplikasikan ini di dunia gitu. Nanti tapi dapatnya dunia dan akhirat. Baik anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairan katsir atas waktunya sudah menyimak video Ustaz, dan sekali lagi nanti mohon dikerjakan ya di link deskripsi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat nilai KKM yang baik. Wallahualam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.